saya tinjau mungkin dari saya pribadi dulu Bang Sepul ya. Perspektifnya. Artinya perspektif tentang saya sendiri bahwa saya harus mempatenkan diri sebuah anggapan, katakanlah mungkin tanda kutip, masyarakat tentu beranggapan bahwa DPRD itu adalah personal yang super duper power, dan DPRD secara tidak langsung itu dituntut oleh masyarakat bahwa mereka mesti ada solusi, bahwa mereka mesti tahu tentang apa yang ditanyakan gitu. Nah, itu adalah tuntutan bagi saya dan saya harus fokus. Sekira hal itu juga berlaku untuk sahabat-sahabat kita yang ada diberikan amanah sekarang, Pak Mayuza dan Bu Musati. Mereka wajib peka terhadap apapun itu usulan yang berkaitan untuk kepentingan bersama, begitu. Nah, artinya tentu disesuaikan dengan visi misi yang sudah direncanakan dari awal, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Saiful Sanggam dan Sanggam.info. Serasa saya tidak percaya pagi hari ini saya dikontak oleh orang yang biasa kita panggil di DPRD, Dewan yang terhormat. Beliau adalah sosok muda yang kadang-kadang kita menilai tetap sama posisinya ketika sebelum duduk di Dewan sama sekarang. Tongkrongannya sederhana aja. Saya pikir ketika di DPRD itu sendiri beliau akan merasa gerah dengan pakaian yang begitu mentereng, yang agak mahal-mahal begitu. Ya, dialah Pak Eko Sutrisno. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah Bang Sepul, baik, alhamdulillah. Baik, sehat ya. Jasmani, rohani, harus selalu sehat. Kantong juga sehat ya. Kantong insya Allah bisa disehatkan. Bisa disehatkan ya. Bisa Itu relatif ya. Relatif. Oke, Pak Eko. Mungkin saya sebenarnya harus bersyukur karena sesuatu yang istimewa saya dapatkan kedatangan Pak Eko di podcast saya sederhana ini, karena kita juga sudah lama nggak ngobrol ya. Betul Bang. Betul. Bersama rekan-rekan juga dulu di sini. Ada sesuatu yang ingin saya manfaatkan ketika jumpa dengan Pak Eko ini. Siap. Gimana rasanya setelah duduk di DPRD itu? Pak Eko dulu kan santai sama kawan-kawan, bebas. Dan sekarang tuh bukan berarti tidak bebas, tapi kan agak terikat. Etika, kerja, regulasi yang harus dipelajari. Aspirasi itu makin besar dan makin banyak kepada Pak Eko Sutrisno sebagai anggota DPRD Hutan Gampar. Apa yang dirasakan perbedaannya? Terima kasih Bang Sepul. Ya. Tadi diucapkan selamat pagi, tentu saya ucapkan juga selamat pagi kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi atas pertanyaan itu saya kira dari sisi saya sendiri itu tidak ada yang, menurut saya tidak ada yang berubah. Artinya barangkali kita sedikit untuk menjaga kehormatan daripada lembaga sendiri, gitu kan. Dan pada hari ini penampilan saya sebenarnya seperti biasa saja. Artinya beginilah saya dengan trompa jopangnya, gitu. Nah, ngomong-ngomong ini produksi mana nih? Produksi ini hasil karya istri saya sendiri. Desainnya. Lalu kita cetak dan kita perbanyak. Udah dikomersilkan nih belum? Barangkali nanti kalau ada rezeki mau kita bagi secara gratis lah. Gratis? Satu saat ya? Suatu saat. Oke, lanjut. Tahu kan. Nah, terkait posisi di DPRD itu, kalau bagi kami itu sebuah bonus lah Bang Saiful. Sebuah bonus artinya selama ini kita ingin berbuat banyak untuk masyarakat, namun ada keterbatasan gitu kan. Nah, misalnya kita ingin membantu katakanlah mungkin pembangunan sebuah masjid atau sekolah. Palingan kita dari sisi kita sebagai orang lapangan, katakanlah pengusaha kecil-kecilan, kita hanya bisa untuk sumbangsi beberapa item semen misalnya. Kalau dalam konteks kita sudah di DPRD, saya kira itu bisa kita diskusikan dengan pemerintahan daerah. Artinya sebuah kebutuhan yang ada di daerah, terutama mungkin dapil saya Bang Saiful ya. Dapil saya
itu ada kebutuhan sekolah yang betul-betul membutuhkan sentuhan dari pemerintah, tapi selama ini mungkin belum tersentuh gitu. Nah, artinya kalau saya pribadi lebih fokus terhadap dunia pendidikan lah Bang Saiful. Pendidikan. Jadi dalam konteks pendidikan itu kenyamanan seorang murid dan guru itu adalah lokal. Nah, saya selalu turun melihat kondisi seluruh lokal-lokal yang ada di dapil kami gitu. Nah, yang patut dan layak itu harus kita prioritaskan lah. Artinya karena kita ini adalah penyelenggara pemerintah, DPRD juga penyelenggara pemerintah, tentu kita butuh diskusi bersama dengan pihak eksekutif, katakanlah bupati dan wakil bupati pada saat ini. Pak Eko, ini kan di DPRD itu artinya Pak Eko ingin juga menyatakan kalau untuk membantu masyarakat itu kita harus terjun langsung ke sistem, bisa mengatur regulasi, budgeting dan pengawasan jalannya roda pemerintahan, begitu ya? Ya, berdiskusi bersama lah. Ya baik. Nah, untuk sampai ke DPRD itu kan ada satu wadah ataupun katakanlah partai politik yang menjadi tempat kita bernaung gitu. Dulu kan di Golkar ya kalau nggak salah. Ya. Kenapa ke Nasdem jadi untuk ke DPRD? Kalau itu saya akui lah, ilmu yang saya dapatkan memang banyak di Golkar lah ya. Senior juga banyak di Golkar. Kemudian barangkali untuk proses berjalannya waktu ada kesamaan yang saya lihat antara Golkar dengan Nasdem. Karena petinggi daripada Nasdem itu sendiri Pak Surya Paloh, si Babe, itu kan senior Golkar juga sangat mumpuni, yang sudah dikenal oleh seluruh kader. Saya kira tidak ada salahnya ketika kita mungkin untuk bersama-sama membangun partai politik yang Nasdem ini begitu. Sama-sama untuk membesarkan, sama-sama ingin berkontribusi untuk bangsa ini, terutama mungkin kalau saya pribadi untuk Kabupaten Kampar gitu. Ngomong-ngomong partai politik. Nah, Nasdem ini kan salah satu partai pendukung dan pengusung Ahmad Yuzar dan Miss Harti pada Pilkada Kampar yang lalu. Beliau dilantik 20 Februari kok nggak salah Februari ya. Nah, ini kan masih dalam hitungan bulan ini. Bulan. Gimana memandang Kampar ketika pilkada dan saat ini, Pak Eko Sutisno? Kalau saya melihat, artinya saat pilkada dan pasca pilkada itu, siapa yang terpilih pada saat ini tentu itu adalah pemimpin kita bersama, Bang Sepo. Wajib pemimpin kita bersama, artinya saya kira tidak ada lagi pengkotakan ini komunitas A, B, C dan atau D begitu. Nah, artinya sama-sama kita membangun, sama-sama kita untuk menciptakan harmonisasi. Tentu tidak ada pengkotakan, pendikotomian tidak ada lagi gitu kan. Mestinya. Nah, dan saya harap tentu selaku partai pengusung kami punya kewajiban untuk melakukan pengawasan itu gitu. Pengawasan itu artinya kita nanti kalau memang sekiranya ada hal yang sifatnya menjadi isu, katakanlah ada pengkotakan, ada pembedaan, ada orang ini, orang itu, saya kira itu kewajiban dari kami partai pengusung untuk mengingatkan Pak Ahmad Yuzar dan Bu Miss Harti agar itu kita netralisir lah. Ya, karena mereka berdua adalah milik kita semua. Begitu. Milik semua rakyat Kampar ya. Rakyat Kampar. Gitu. Yang kota-kota itu hanya ketika pilkada ya. Dan ketika pilkada itu mungkin wajar karena punya jagoan masing-masing. Nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi setelah terpilih milik semua kita. Nah, ya meskipun dalam hitungan bulan ini Pak Eko, sebagai orang politik yang malam melintang di dunia lapangan, aspirasi masyarakat tentu aspirasi kepada Pak Eko itu makin banyak dan berat permintaan rakyat ini ya. Salah satu permintaan rakyat barangkali yang akan kita ungkap dalam podcast ini, bagaimana sih kita harusnya menyesuaikan ataupun membuat Kampar ini bisa aman, nyaman dan bisa melaju untuk menyatukan hati membangun Kampar. Apa ya mesti dilakukan? Ya saya kira saya tinjau mungkin dari saya pribadi dulu Bang Sepo ya. Artinya perspektif tentang saya sendiri bahwa saya harus mempatenkan diri sebuah anggapan, katakanlah mungkin tanda kutip, masyarakat tentu beranggapan bahwa DPRD itu adalah personal yang super duper power, dan DPRD secara tidak langsung itu dituntut oleh masyarakat bahwa mereka
mesti ada solusi, Iya. bahwa mereka mesti tahu tentang Iya. apa yang ditanyakan gitu. Nah, Baik. itu adalah tuntutan bagi saya dan saya harus fokus. Iya. Saya harus fokus untuk mempelajari itu semua. Ketika tidak tahu, kita kan punya mitra kerja di dinas-dinas terkait Oke. yang bisa kita ajak berdiskusi, katakanlah di lembaga eksekutif. Nah, saya kira hal itu juga berlaku untuk sahabat-sahabat kita yang ada diberikan amanah sekarang, Pak Ahmad Yuzar dan Bu Nusati. Mereka wajib peka terhadap apapun itu usulan yang berkaitan untuk kepentingan bersama, begitu. Nah, artinya tentu disesuaikan dengan visi misi yang sudah direncanakan dari awal, gitu. Iya. Katakanlah mungkin dari sektor sosial barangkali. Sekarang itu konsentrasi pemerintah, setelah kami berkomunikasi, saya lihat konsentrasi terhadap pemulihan pendataan sosial, gitu. Nah, terkait nanti untuk merealisasikan visi misi dalam kampanye dulunya, bantuan sosial untuk mereka yang disabilitas, mereka yang patut dan tepat sasaran lah, begitu. Oke. Artinya dengan tidak menyampaikan skala prioritas ya? Iya, skala prioritas. Oke. Apa sih yang dilakukan oleh Pemda Kampar sebenarnya? Kan ini harus merangkul nih semua, mama, alim ulama, mahasiswa. Sebenarnya kan harus diajak dialog juga ya. Nah, saya kira memang dalam waktu yang tidak boleh lama tentu harus ada diskusi bersama, yang itu forum bersama. Artinya ada elemen adik-adik mahasiswa, kemudian tokoh-tokoh adat kita, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang itu memang senior dan suhu-suhu lah ya. Kita diskusi bersama, kita minta masukan bersama, yang itu tentunya masukan tersebut tetap kita mengacu kepada visi misi yang sudah ditentukan, agar tercapai tujuan bersama dan tercapai bahwa pesan bahwa Kampar ini milik bersama, gitu. Iya, teman-teman, saya pikir TPK mau menyatakan mempatenkan juga sebagai juru bicara Ahmad Yuzar Mesati, rupanya enggak gitu ya. Ada yang bilang gitu loh. Ekosistemnya itu adalah juru bicaranya Pemda Kampar gitu ya. Iya. Gimana tuh? Jadi kalau misalan Bang Saiful, ada asumsi, katakanlah berasumsi bahwa seorang Eko Sutrisno itu anggota DPRD loh, kenapa kok jadi seperti juru bicara Pemda Kampar gitu Bang Saiful ya. Atau mungkin Eko itu sepertinya ada isu bahwa dia sudah dipinjamkan Fortuner oleh Bu Abu, kemudian dia sudah merasa nyaman. Saya kira itu biasa saja lah, biasalah gitu kan. Artinya suatu masukan bagi kami, bagi saya, suatu masukan untuk lebih termotivasi dalam hal mungkin sebagai salah satu partai pengusung untuk lebih mengawal lah pemerintahan sekarang. Nah, kalau tadi katakanlah ada yang berkata saya juru bicara, saya kira saya hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi saya. Ketika misalnya ada sebuah persoalan di lapangan, yang kemarin itu saya intent adalah terkait kebakaran yang sering terjadi di Kampar Kiri. Nah, kami koordinasi, kebetulan saat itu yang diwakilkan oleh Bu Abu atas perintah Pak Bupati. Saya koordinasi, ini pemerintah Kampar mesti cepat tanggap loh dengan hal ini. Nah, di dapil kami ini ada kejadian ini loh, ada kejadian ini. Nah, dinas terkait pun saya sinkronkan. Nah, Bu Abu saat itu ketika diperintahkan Pak Bupati, beliau langsung respon. Tentu ini kita kawal bersama, turun bersama, buktikan bahwa memang kita dari masyarakat untuk masyarakat. Siap. Sebagai aktivis nih, saya nggak sanksikan Pak Eko Sutrisno adalah aktivis dulunya, meskipun polanya agak berbeda terkadang ya. Dengan kantong tipis juga ya. Ini kan kita agak ngerucut ya. Ada beberapa isu yang perlu diberikan penjelasan ini, Pak Eko. Saya akan sebut satu persatu, mungkin silakan jawab aja. Kalau jawab semua alhamdulillah. Karena ini publik saya pikir menunggu jawaban itu. Saya juga keteter juga menjawab ketika ada kawan-kawan yang bertanya, kapan sih tunda bayar akan diselesaikan? Meskipun saya juga sudah punya jawaban itu, yang kesambutan Pak Ahmad Yuzar, Bupati kita ketika musrembang kabupaten ya, di Bali Bupati. Insya Allah katanya di situ kok masalah saya meluluskan juga tahun ini insya Allah selesai. Kemudian juga soal ASN OPD yang belum dilantik padahal punya kewenangan ada. Kemudian juga APBD belum jalan karena kan itu salah satu pendorong ekonomi masyarakat di Kampar. Yang paling hangat itu adalah ketidakharmonisan
bupati dan wakil bupati yang saat ini lagi sedang panas-panasnya. Silakan mungkin Pak Eko jawab. Oke, siap. Ya, oke. Saya coba menjawab sesuai dengan pengetahuan saya, Bang ya. Ya. Pertama terkait tadi terkait isu apa tadi pertama? Tunda bayar. Tunda bayar ya. Saya tentu dulunya basically juga kontraktor ya, Bang ya. Iya. Basically juga kontraktor. Nah, tentu saya sangat mengerti terkait apa yang dirasakan oleh kawan-kawan kontraktor sekarang, karena rata-rata kan kita dulunya dan ataupun mungkin sekarang itu kan bukan kontraktor yang besar lah ya, Iya. kontraktor yang kecil dan berusaha untuk menjadi orang besar gitu kan. Iya, iya. Nah, apa yang dirasakan oleh mereka sekarang tentu kita runut dulu nih, apa penyebabnya Iya. gitu. Ada penyebab, tentu ada akibat hari ini gitu. Nah, selaku bagian dari Komisi 3 yang membidangi keuangan daerah, Iya, iya. saya ingin menjawab. Saat itu kita sudah tanyakan apa penyebabnya. Nah, ternyata ini murni penyebabnya adalah kelalaian. Saya tidak katakan kelalaian lah ya, artinya ada semacam tidak tepat waktunya pemerintah Provinsi Riau untuk membayarkan hak kampar. Oh. Hak kampar. Iya, iya. Dalam hal mungkin budgeting gitu. Nah, dalam perhitungan kawan-kawan BPKAD yang ada di Kabupaten Kampar itu sudah tepat. Iya, iya. Sangat tepat. Nah, ketika persoalan tunda salur ini terjadi, Transfer ke transferan provinsi. dari provinsi ini, Iya. maka terjadilah tunda bayar. Oke. Yang jadi korban adalah kawan-kawan kontraktor. Iya, iya. Kenapa demikian? Karena saat itu ada mereka-mereka yang belum selesai pekerjaannya begitu. Nah, sekiranya ini bukan kesalahan dari Pemda Kampar, apakah itu pemerintah sebelumnya dan atau sekarang gitu. Iya, iya. Apalagi kondisi sekarang. Nah, pemerintah sekarang itu kan mereka masih berjalan 4 bulan ya, Bang ya. Sekitaran 4 bulan. Tentu mereka ingin dulu untuk menelaah di mana sih kelemahan-kelemahan Kampar. Iya. Kemudian apa sih yang harus dibenahi? Saya kira itu memang perlu waktu, perlu kita berikan dulu waktu mereka untuk membenahi itu semua. Iya. Dan saya lihat memang cara dan pola kerjanya Pak Bupati ini lebih kepada silent operation ya. Silent Bekerja operation. senyap dia dengan kemampuan yang mumpuni, dengan kemampuan pengetahuan yang lama di Bapeda pada saat itu. Tentu Iya. beliau harus menelaah satu persatu, menelaah satu persatu apa yang harus dikerjakan untuk selanjutnya. Iya. Karena mereka juga terhukum oleh aturan sekarang, bahwa aturan sekarang itu kan SIPD maupun RKPD itu kan hanya melaksanakan yang sudah direncanakan di 2024. Iya, Nah, oke. Siap, bukan program mereka yang mereka cetuskan hari ini gitu Iya, loh. betul. Nah, ketika mereka dilantik, tentu mereka harus sesuaikan dulu, telaah dulu apa yang sudah dicetuskan kemarin. Agar tidak Nah, berbentur dengan regulasi ya. Iya, agar tidak berbentur. Nah, mana tahu ada yang bisa disinkronkan dengan visi misi sekarang gitu. iya. Jadi ada target-target prioritas dari mereka gitu. Nah, itu yang saya pahami. Kemudian yang kedua terkait pelantikan itu setelah saya secara personal berdiskusi dengan kawan-kawan di provinsi, BKPSDM provinsi. Iya. Secara regulasi itu memang pemerintahan yang baru itu tidak dibolehkan, Bang. Tidak dibolehkan. Dia dibolehkan setelah 6 bulan menjabat begitu. Nah, Informasi yang saya dapat itu diperbolehkan tapi atas restu dari pusat. ya, nah kemarin kita sempat diskusi itu tidak diperbolehkan. Nah, kita coba soundingkan apakah benar ini. Iya. Nah, sekarang pemerintah Kabupaten Kampar saya perhatikan sedang mengurus izin Oh, untuk izin pelantikan lah ya ke pusat. udah Karena- saya lakukan proses. Iya, sekarang? proses untuk Berarti sudah ada orang-orangnya belum? itu saya tidak tahu. Rahasia lah ya. Nanti saya tidak tahu itu Iya. hak prerogatif dari Bupati. Bupati dan Wagub. Ya. Nah, kalau izin itu sudah didapat tentu ada penyegaran lah ya. Iya, Tapi setelah diskusi panjang saat itu dengan mereka, selaku salah satu partai pengusung juga, mereka tetap profesional, Bang. Artinya profesional sambil menunggu izin, sambil mereka ingin melihat kinerja yang ada. Dan ini juga momentum bagi bupati dan wakil bupati sekarang itu menunjukkan bahwa mereka tidak ada melihat ini orang siapa, ini orang siapa. Iya, ya. Oh, kepala dinas ini itu kemarin bantu Sianu loh. Iya. Oh, ini camat ini bantu Sianu loh. Itu Iya. tidak ada lagi. Tidak lagi ya? Tidak ada lagi. Oh, alhamdulillah. Nah, mereka ingin melihat, oh, camat ini walaupun bantu Sianu kemarin, tapi dia bagus bekerja, Iya. punya prestasi, Iya. punya inovasi untuk Kabupaten Kampar, bukan untuk ini ya, bukan Kelompok untuk personal. bupati dan wakil Iya. bupati, untuk Kabupaten Kampar, Iya, iya. untuk Kampar di hati.
tentu apa salahnya mereka untuk diteruskan gitu Bang. Nah, Terus apa sih itu penilaiannya? iya, mereka Jadi Ahmad Yusari ini tidak mengkotak-kotakan kepala OPD ataupun ASN yang ada di lingkungan. tidak, setahu saya tidak Bang, Iya, setahu ya, saya oke. tidak, karena mereka sambil menilai, selalu berdiskusi bersama dan menilai oh ini patut atau tidak, Iya. oh ini patut atau tidak, begitu yang saya tahu ya Bang ya. Iya, iya. Nah, sekalian itu adalah menjawab bahwa mereka tidak ada mendikotomikan lagi begitu. Ini tidak ada pro begini, pro begini. Saya tidak menyebutkan nama lah ya calon yang kemarin berkompetisi ya. Iya. Nah, saya tidak menyebutkan nama. Itu tidak ada lagi orang ini orang itu. Sepanjang mereka profesional dan bisa bekerja Iya. serta inovatif, itu harus dilanjutkan begitu. Nah, tentu banyak upaya Bang ya. Banyak upaya dalam sebuah tatanan pemerintahan dan ataupun mungkin di kehidupan sosial. Iya. Tentu ada yang like, dislike, Iya, ada yang iya, suka, ada yang tidak suka. Iya. Sebanyak-banyak orang suka, tentu banyak tidak suka begitu. Iya, iya. Nah, ada mungkin dari sekelompok orang tertentu yang sebenarnya mereka bukan punya niat yang tidak baik, tapi mereka punya niat yang baik, cuma cara penyampaiannya berbeda. Iya. Nah, niat mereka baik, mengkritisi, cuma cara penyampaiannya saja yang berbeda. Jauh kon lomak ya. Oh, agak-agak kuang lomak lah, bukan kuang lomak, agak-agak kuang lomak cara penyampaian. Iya, oke. Ada yang membahasakan bupati wakil bupati itu sedang dalam kondisi retak lah komunikasinya, Iya. dalam kondisi yang beginilah begitulah ya. Saya kira itu suatu hal yang sesat lah ya, sesat pikir, sesat paham lah gitu. Nah, yang saya pahami, yang saya lihat dan yang saya saksikan sampai detik ini, apapun itu yang dilakukan, katakanlah ada bahasanya wabub terlalu koncang gitu Iya, kan. iya, oke. Siap. Wabub terlalu koncang. Nah, Wabub selalu mendenkan diri bahwa beliau adalah orang politik apa segala macam. Saya kira itu bahasa yang biasa saja. Iya. Atau Saya- dipelintir mungkin bahasa itu. Jadi Bahasa itu dipelintir. saya orang politik kata beliau. Memang orang politik. Iya, iya. Beliau bukan basically ASN. Tidak ada ya bisa menampik Tidak ada itu. bisa yang menampik itu kan. Iya. Nah, kalau beliau berkata bahwa kita beruntung punya Pak Bupati seorang birokrat, betul, memang betul adanya. Itu adanya. Itu adanya, yang memahami regulasi, yang memahami tatanan pemerintahan. Jadi kami bersinergi, berkonsentrasi pada bidang masing-masing, Iya, gitu. betul. Nah, tugas kita sebagai partai pengusung tentu memastikan bahwa mereka tetap bersinergi, gitu kan. Oke, iya, Tetap bersinergi, tetap membangun, karena kalau sudah berbeda visi, berbeda misi, tentu yang rugi itu masyarakat Kabupaten Kampar tentunya. Tentu, betul. Nah, Betul itu. sekali. Ya soal apa kegiatan yang belum jalan ini Pak Eko. Mm-mm. Kan ini sudah bulan 6 nih, masuk bulan 6. Mm-mm. Belum ada kegiatan yang jalan di daerah. Ya. Saya kira itu hanya persoalan teknis, Bang. Artinya seluruh kegiatan itu kan tidak ada yang dirubah. Seluruh kegiatan yang ada di OPD itu tidak ada yang dirubah. Nah, setelah pembahasan kemarin, saya ikut untuk membahas dan mengesahkan kemarin. Iya. Itu tidak ada kegiatan yang dirubah setahu saya. Dan tentang pelaksanaan tentu teknisnya di OPD masing-masing. Tentu mekanisme yang ada itu mereka mesti buat perencanaan dulu. Dan membutuhkan waktu dan baru nanti ke tahapan pelaksanaan gitu Pak. Oke. Atau nunggu setelah pelantikan kepala PD yang baru nih mulai kegiatan. Saya kira Kan bulan 8. ya, saya kira tidak harus menunggu karena Oh, bulan 8 iya, itu iya. kan sudah masuk ke dalam Iya. pelaksanaan nantinya pembahasan APBDP. Iya, gitu. perubahan, Nah, iya. jadi nggak mungkin dong. Serapan BPD minim sekali itu ya. Serapan APBD-nya nggak kelihatan nanti Iya, kan. Nggak mungkin dong. Gitu Iya, nah. iya. Oke. Soal ketidakharmonisan ini wacananya kan ini kan makin liar nih sebenarnya. Makin liar dan ini akan dinikmati oleh netizen di media sosial. Dinikmati dan ditunggu-tunggu informasinya, perkembangannya. Seperti apa ya hubungan mereka ini? Mereka sedang baik-baik saja. Gitu kira-kira. Pak. Baik saja ya. Mereka baik-baik saja. Nah, nanti setelah ini katakanlah dilihat dan dilihat oleh viewer, ditayangkan oleh Bang Saiful Sanggam, nanti semoga saja tidak ada yang berkomentar, wah terlalu nih, Eko ini Dewan kok terlalu backup. Iya. Ya harus kewajiban saya selaku Iya. partai pengusung. Iya, iya. Saya backup dalam arti hal-hal yang positif. Positif. Yang positif. Tanpa mengabaikan kritik langsung ya. Tanpa mengabaikan kritik, ketika ada Iya, hal oke. yang di luar rule-nya, di Iya. luar visi misinya, tidak berpihak terhadap masyarakat, tentu
kan kita bukan kambing congek bang. Iya. Nah, yang hanya datang, Nurut. duduk, diam, nurut, nggak begitu konsepnya. Iya, oke. Konsepnya kita adalah bagaimana mensupport seluruh visi misi yang sudah mereka rencanakan dan Iya. harus mereka jalankan. Lalu nantinya ada yang berbeda dari itu yang tidak memihak kepada masyarakat yang banyak, tentu kita harus kritik. Ya, kritik itu pun juga dalam kerangka Membangun. Kampar agar jalannya roda pemerintahan ini tetap lurus ya. Iya, benar. Oke. Siap. Nah, perlu juga diketahui bahwa informasi yang sudah diberikan oleh pihak eksekutif itu, mereka ingin menjadikan Islamic Center kita ini memang betul-betul menjadi ikon. Betul-betul menjadi ikon yang itu sudah dirancang sekarang oleh dinas teknis. Iya. Betul-betul menjadi ikon. Kenapa Rohul bisa? Kenapa Iya. Kampar tidak Kalau bisa? Rohul jauh Rohul ya. anak kita loh. Iya, iya. Kita induknya. Nah, kenapa itu bisa? Nah, dalam rangka itu mereka saya lihat ingin membenahi itu sekaligus mungkin memprioritaskan UMKM di tengah-tengah kota Bangkinang. Bangkinang Riverside. Iya. Itu yang bakal sudah komitmen bersama untuk menghidupkan itu. Nah, kenapa kemarin Hari Lingkungan Hidup mungkin dibuat di situ? Itu adalah simbol bahwa ini bakal hidup. Nah, Oke. itu dia. Terakhir Reko, ini pertanyaan yang agak menggelitik dan ini Iya. kawan-kawan juga sudah banyak nulis di media sosial soal apa ini, introvert ataupun ketertutupan seorang Ahmad Yuzar Bupati kita ini agak susah dihubungin komunikasi ya, artinya komunikasi yang terputus dan susah untuk mengakses komunikasi dengan Bupati ini. Ya. Ada jawaban dari Pak Eko? Iya, saya kira seorang Pak Ahmad Yuzar kalau introvert itu saya kira Bahasa terlalu berlebihan ya Pak Oke. ya. Ya. Kalau yang saya perhatikan itu Pak Ahmad Yuzar itu tipikal orangnya pekerja, pemikir. Iya. Jadi tentu beliau ingin bekerja senyap, ingin menelaah lebih dalam dan pesan-pesan apa yang harus disampaikan itulah yang disampaikan melalui wakilnya. Oh gitu corongnya. Iya, corongnya. Oh, Wakilnya oke. menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Bupati. Oh gitu ceritanya nih. Artinya iya itu. Jadi sinergi mereka tuh di situ. Tidak ada hal yang berubah dari mereka. Jadi Apapun itu. mereka publik menilai ketika Bupati Ahmad Yuzar diam dan Bu Misati wakil bupati Mm-mm, banyak bicara, tampil ke publik dan seolah di lapangan juga banyak. mm-mm. Itu ternyata bagi tugas mereka tuh ya. Bagi tugas mereka, Oh. bagi tugas mereka. Pada saatnya saya yakin dan percaya Pak Ahmad Yuzar setelah membenahi dari aspek internal, Oke. saya yakin dan percaya suatu saat beliau bakal turun juga. Nah sekarang seluruh pesan itu beliau titip dan sampaikan melalui wakil bupati gitu. Gitu. Karena memang secara keseharian dan tipikal seorang wabuk ini kan memang orangnya pejajang juga nih. Iya betul. Pejajang. Batu Artinya, tilam. beliau suka untuk bersosialisasi kemana-kemana. Nah kita lihat juga sebelum ini Pak Bupati kan bukan orang yang diam juga. Iya. Beliau suka olahraga, berkeliling kemana dan sampai-sampai ke tempat objek wisata yang itu menjadi surganya Indonesia di Batu Tilam, Kampar Kirilu. Beliau berkali-kali ke sana. Gitu. Udah berkali-kali ya. Berkali-kali. Dan beliau berjalan dari desa ke desa, saya perhatikan itu tanpa protokoler. Nah, Lebih banyak tanpa protokol tanpa protokoler. Nah, itu artinya ada sisi yang mesti kita ketahui bersama. Jangan kita subjektif lah dalam menilai. Artinya ruang objektif itu mesti kita buka lah, begitu. Jangan cepat menilai ya. Dan jangan salah menilaiku. Lagu apa tuh Pak Eko? Saya kurang tahu juga. Hanya dapat sepenggal baiknya saja. Oke. Benarkah ini di antara tim sukses sudah mulai agak goyang-ganjing soal bagi-bagi kue? Nggak Saya ada kurang ya? tahu Bang ya. Saya kurang tahu. Saya pikir nggak ada tuh ya. Ya, itu apapun itu saya kira bisa didiskusikan. Ya meskipun lumrah barangkali di dalam itu. Iya. Bisa saja terjadi ya. Itu hanya persoalan komunikasi saja. Oke, siap. Karena kan antara tangan kiri tangan kanan saja yang ownernya satu orang itu sering bersentuhan. Ini contoh. Siap. Apalagi orang-orang yang berbeda dengan kepala yang berbeda gitu. Pak Eko, Siap. dengan waktu terbatas ini karena nanti sedang paripurna ya. Paripurna. Paripurna di DPRD Kampar, ada closing statement dari seorang Eko Sutrisno untuk semua kita di Kampar.
Ya, kalau saya mungkin simpel saja Bang. Dokternya. Kita tetap bersatu karena Kampar ini bukan milik Pak Ahmad Yuzar dan Bu Misarti. Kampar ini adalah milik kita bersama. Artinya beliau punya niat membangun, kita berikan ruang beliau untuk membangun, lalu kita support secara bersama. Iya. Saya luruskan kalimatnya. Iya. Ahmad Yuzar dan Misarti tidak memiliki Kampar, artinya Kampar itu tidak milik Ahmad Yuzar dan Misarti saja, tapi Ahmad Yuzar dan Misarti milik semua masyarakat Kampar. Iya, milik redaksi saya pikir. Oke, terima kasih Pak Eko, waktunya luar biasa. Saya pikir tadi Pak Eko akan pakai jas, dasi, pakai. Waduh, terlalu formal Bang. Jadi saya nyambutnya juga pakai seragam wartawan gitu ya. Ketawa Bu ya. Mohon maaf saya pikir, aduh, masih kayak dulu juga. Saya juga heran waktu mancing ke kamar kiri, niat beliau Pak Eko tuh. Topinya mereng kayak gini. Aduh, ini dia udah duduk di dewan. Aduh, stylenya kok nggak berubah gitu. Ya, kan jadilah diri sendiri gitu Bang. Oh, jadi sendiri. Jangan memaksakan untuk menjadi diri orang lain. Oh, saya kira begitu Bang. Oh gitu aja ya. Iya. Oke, terima kasih Pak waktunya ya. Luar biasa, sukses. Terima kasih banyak. Salam saya untuk Bupati dan Bu Misarti Siap. serta untuk kawan-kawan aktivis lainnya. Mungkin memang kita Kampar ini ada saatnya kita memberikan saran, memberikan masukan-masukan yang positif, ada bahkan kritik seperti yang dikatakan oleh Pak Eko Sudiono tadi, teman-teman, sahabat-sahabat RS. Kritik itu bukan berarti bentuk kebencian. Iya. Dengan jika disampaikan dengan etika, dengan pola-pola yang elegan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada. Karena kritik itu juga bagian dari membangun. Seperti ungkapan kritiklah untuk membangun negeri gitu. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Ini waktu yang berharga sekali bagi kita. Simak videonya tuntas. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangeo. Apa tuh? Apa tuh? Ini kan wujud persatuan bagi saya, wujud persatuan. Ini duit atau love ini? Love for you. Oh, cinta buat Kampar ya? Iya, buat Kampar dong. Kayak sinetron Korea pula. Korea. Oke. Tapi bukan terlalu dramatis seperti sinetron Korea. Oke. Harus realistis. Realistis ya. Oke. Ya. Teman-teman. Terima kasih.